Ketika Rasulullah bersama kami di rumah, kalau seandainya angin sedang kencang dan memadamkan lampu kami, maka kami bawa Rasulullah, kami gendong, wajahnya itu kami gunakan untuk penerangan rumah kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kemudian Siti Halimah ini menceritakan, dan semua ulama menjelaskan bahwasanya kampung Bani Sa'ad, tempat di mana Rasulullah dibawa dari kota Mekah ke kampung Bani Sa'ad, itu kala tersebut Bani Sa'ad adalah kota yang gersang, kering, keadaannya pun sulit, mau makan sulit, ekonomi tidak maju. Karena itu wanita-wanita di Bani Sa'ad ini mencari wanita yang baru melahirkan di kota Mekah agar bisa disusui, dengan nyusunya itu dan nanti mendapatkan upah. Maka Siti Halimah pun ketika keluar dari kampung Bani Sa'ad menuju kota Mekah, mendengar banyak wanita yang sedang melahirkan anak. Semua ibu-ibu dari kampung Bani Sa'ad menuju ke kota Mekah semuanya dengan kendaraan yang cepat-cepat. Siti Halimah kasihan, kendaraan hewannya sudah kurus kering, tidak makan. Dan Siti Halimah ditemani oleh suaminya dengan kendaraan yang lemah sekali. Dua-duanya jalannya paling lambat. Sudah jalan aja sudah bersyukur, alhamdulillah. Gimana mau mikir untuk lari? Sedangkan ibu-ibu yang lain lari semuanya kendaraannya. Sampai di Mekah mereka pilih kira-kira ibu yang mana yang banyak uangnya, biar bisa dipilih anak siapa yang akan disusuinya, biar banyak dapat uang. Semua ibu-ibu arah balik dari Mekah balik kampung ke Bani Sa'ad. Siti Halimah baru sampai kota Mekah. Ya, begitu Siti Halimah ngomong sama suaminya, "Bang, kayaknya kita nggak dapat anak nih, Bang." Iya nih, udah pada balik ibu-ibu semuanya, kendaraannya keren-keren semua, cakep-cakep kendaraannya. Kita punya kendaraan biasa-biasa aja, nggak ada harganya, dijual pun nggak laku. Jangankan dijual, kala tersebut ada candaan para ulama, ini kalau dikasih orang pun nggak mau peliharanya, cuman bikin repot aja. Buat apa pelihara begini? Saking parah kendaraannya atau hewan tunggangannya Halimah, Siti Halimah dan suaminya. Maka sampai ke Mekah ternyata ada sisa satu anak. Yang seakan hikmah di balik hal tersebut, kala tersebut Rasulullah dilihat oleh banyak wanita di kampung Bani Sa'ad, tapi Rasulullah tidak menunjukkan wajahnya atau menangis ketika dilihat, dan mereka pun melihat Rasulullah, kasihan, ini anak bapaknya ya nggak ada, sudah meninggal. Apa yang kita harapkan dari ibunya? Bapaknya sudah meninggal, anak yatim, istilahnya uangnya nggak ada. Sudah zaman dulu biasa menelantarkan anak-anak yatim piatu, sudah biasa. Dan alhamdulillah sekarang tidak lagi terlantar, karena kita memperingati atau menyayangi Nabi Muhammad. Sayangnya kita kepada anak yatim itu menunjukkan sayangnya kita dan berusaha dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, dapatlah Siti Halimah ini dipilih sama Allah untuk menyusui Nabi Muhammad. Dan Siti Halimah ternyata memiliki garis keturunan yang tidak menikah, tidak bersama suaminya kecuali dengan jalur pernikahan yang sah, yang resmi. Orang tuanya Siti Halimah dan orang tua suaminya pun menikah resmi dan sah dengan cara di zaman jahiliyah. Bukan kumpul jadi gitu loh. Kayak orang kadang yang kurang ajar, kadang dia bilang, ini kenapa bisa tiba-tiba hamil? Ya kayak Siti Maryam toh. Siti Maryam kan hamil tanpa terus ada perempuan sekarang mau ikut-ikutan lahir, terus dia bilang dirinya seperti Siti Maryam. Ya. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi Rasulullah ibu susunya pun dari pernikahan yang resmi dan diketahui satu kampung, resmi keluarga dengan keluarga Nabi Muhammad. Siti Aminah dan ayahnya Abdullah pun, dengan nanti cerita yang akan panjang, sampai Allah pilihkan kepada Siti Halimah. Begitu pegang Siti Halimah lihat ini anak,
Rasulullah tersenyum dengan Siti Halimah. Kata Siti Halimah kala tersebut, senyuman pertama Rasulullah di masih kecil itu yang menusuk dan mencinta di dalam hatinya Halimah yang sampai tidak bisa melepaskan Rasulullah SAW. Dari pandangan pertama, anak masih bayi bisa membuat jatuh cinta. Ketika Allah takdirkan Siti Halimah bisa menyusui Rasulullah SAW. Maka saat ketika bicara negosiasi sama ibunya sebentar, ngomong sama suaminya, izin Pak, kita kalau balik kampung nggak bawa anak malu, ada rasa gengsi. Orang-orang bawa anak semuanya, kita nggak bawa anak. Nggak apa-apalah kita bawa anak yatim ini ya. Saya kayak jatuh cinta begitu ngeliat ini anak, senyum-senyum dari tadi sama Siti Halimah. Begitu wajahnya indahnya Rasulullah. Bahkan Ummu Syafa ini mengatakan Rasulullah ketika lahir bantu proses kelahirannya, dan Sayyidina Abbas menceritakan Rasulullah tuh kayaknya request lahirnya. Mau hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa, sempurna, baik, indah, tidak ada yang menandingi keindahan dan kesempurnaan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka banyak orang yang jatuh cinta ketika melihat Rasulullah. Cintanya bukan cinta yang menjerumuskan kepada syahwat, tapi cintanya yang pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya pun ngelihat, coba saya lihat sedikit, begitu ngeliat, ya udah kita bawa pulang aja, ini anak barokah ini. Begitu dibawa pulang, naik kendaraannya, Rasulullah tersenyum, asinya Siti Halimah yang sudah berhari-hari anak kandungnya itu menangis setiap malam karena asinya tidak keluar. Begitu Rasulullah dipegang, baru mau naik kendaraan himarnya, asinya tiba-tiba penuh dan Rasulullah langsung sodorkan mulutnya untuk minum asi. Di kendaraan dan himar pun berubah keadaannya, bukan lagi menjadi keledai, tapi bagaikan kuda pacu yang lupa bagaimana caranya untuk diam jalannya, lari dengan keadaan yang kencang luar biasa. Suaminya pun yang mengendarai hewan yang sudah tua itu pun berubah keadaannya kala memegang Nabi Muhammad SAW. Maka bayangkan, perhatikan bagaimana hikmah sedikit tentang cerita Nabi Muhammad. Siti Halimah pun terkejut, dan rombongan ibu-ibu yang jalan cepat dengan kendaraannya itu pun disusul oleh Siti Halimah, dan semuanya menengok dan terkejut. Ya Halimah, tadi dengan kendaraan yang lemah lembut, istilahnya jalan aja udah bersyukur, ini sekarang lari. Halimah, wah ini pasti dapat anak yang betul-betul membawa keberkahan untuk keluarga Halimah dan keluarganya. Dan sampainya di kampung Bani Sa'ad, kampungnya pun berubah menjadi kampung yang luar biasa. Untanya yang tadinya sudah tua tidak mengeluarkan susu lagi, ketika Nabi Muhammad sampai di kampung Bani Sa'ad mengeluarkan susu yang sangat luar biasa. Kata Siti Halimah, di malam itu kami baru pertama kali tidur nyenyak karena satu rumah dalam keadaan kenyang. Anaknya minum asinya banyak, beliaunya minum susu unta, suaminya minum susu unta yang menghasilkan asinya banyak, sampai Rasulullah dan saudara susunya pun tidur dalam keadaan nyenyak. Dan Siti Halimah menceritakan, ketika Rasulullah bersama kami di rumah, kalau seandainya angin sedang kencang dan memadamkan lampu kami, karena lampu dulu kan pakai minyak tanah. Ketika lampu rumah itu padam karena anginnya yang sangat kencang, maka kami bawa Rasulullah, kami gendong, wajahnya itu kami gunakan untuk penerangan rumah kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, begitu indahnya cahaya yang keluar dari wajah Nabi Muhammad di umurnya yang masih kecil. Allah tidak haramkan kita untuk melihat cahaya indah tersebut. Kampung Bani Sa'ad berubah menjadi kampung yang subur, yang tumbuh luar biasa, yang menjadikan hewan-hewan ternaknya tumbuh subur, makan enak, rumputnya tumbuh. Itu hanya sekedar ada Nabi Muhammad di kampung Bani Sa'ad. Ini pelajaran, seandainya kita bawa Nabi Muhammad di kampung kita sekarang, mungkin Allah akan bikin keadaan kita lebih berkah dengan Nabi Muhammad. Dan bagaimana kita membawa Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal lebih dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.